Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, bapak-bapak serta ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Di subuh hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia untuk melaksanakan berjamaah salat. Kemudian kita bersama-sama mentadabbur Al-Quran, yang pada kesempatan ini insyaallah surat yang akan kita baca yaitu surat Abasa wa Tawalla. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna. فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وهو يخشى. فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره.
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang dibaca tadi diberi nama surat Abas. Ini yang populer. Ada juga nama lain seperti Al-A'ma, kemudian surat As-Sakhah. Surat Abas ini diawali dengan teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi orang penting lah gitu. Menghadapi orang penting cuman belum masuk Islam. Biasa kalau orang penting itu ketika ada kesempatan bisa bertemu itu ada perasaan mumpung bisa ketemu gitu. Mumpung bisa ketemu. Dan yang dibicarakan dalam pertemuan itu, katakan dalam rapat lah gitu, bukan urusan pribadi, tapi urusan kerasulan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Allah. Karena harapannya kalau pembesar kafir Quraisy ini, di situ ada Utsbah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal, ada Abbas bin Abdul Muttalib, yang orang-orang pentingnya ketika itu. Harapannya kalau pembesar itu masuk Islam, maka semakin kuatlah Islam dan mudah untuk menyampaikan ajaran kepada orang-orang lain yang sifatnya umum, awam. Karena petinggi-petinggi masyarakat ketika itu sudah masuk Islam gitu. Itu pemikiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika sedang serius-seriusnya pembicaraan dengan para pemuka tersebut, pemuka Quraisy, datanglah seorang sahabat, orang biasa, ya bukan pejabat, tapi orang Islam. Namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang kita kenal sebagai orang yang mengumandangkan adzan subuh ya. Adzan subuhnya kan 2 kali. Adzan pertama itu persiapan menjelang saat fajar tiba. Ya, adzan pertama oleh Bilal bin Rabah, kemudian adzan kedua oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya. Jadi kalau belum mendengar azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, maka belum subuh gitu. Kalau sudah azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, maka itu pertanda sudah waktu subuh. Nah, Abdullah ibnu Ummi Maktum itu datang kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang rapat dengan pemuka Quraisy membicarakan tentang agama.
Itu. Dengan suara lantang Abdullah bin Ummi Maktum begitu masuk, "Ya Muhammad, alimni ma 'allamakallah." Ajarkan kepadaku apa yang sudah Allah ajarkan kepadamu gitu. Jadi untuk memperdalam agama maksudnya begitu. Nah, ketika itu Nabi Muhammad tidak menghiraukannya. Hanya tidak menghiraukan dan berubah raut muka saja. Tidak ngusir, tidak marah. Tidak. Cuman bahasa orang Serang mah buatan pating ladeni gitu. Buatan pating ladeni gitu doang. Jadi kalau ukuran orang-orang biasa mah bukan suatu perbuatan tercela. Bukan. Cuman karena orang itu semakin dekat kepada Allah, maka hal-hal yang dianggap sepele juga itu dianggap penting. Artinya perilaku yang tidak pantas untuk dicela juga dianggap tercela gitu. Contoh, kalau orang-orang biasa mau ke masjid berjamaah itu sudah bagus. Begitu selesai uluk salam langsung pulang misalnya. Tidak zikir, tidak sunnah rawatib. Tapi ketika ulama yang melakukan seperti itu, sholat ada rawatib qobliyah, ada ba'diyah, kok tidak dilakukan, maka itu diomong orang. Kok enggak sunat aja, enggak sholat sunat, kok enggak zikir langsung pulang, kan begitu. Jadi semakin orang itu kedudukannya tinggi di mata Allah, maka perbuatan sedikit yang kurang pantas itu menjadi omongan, menjadi celaan itu. Nabi Muhammad SAW dengan sikap hanya tidak langsung ngeladeni orang buta, Abdullah ibnu Maktum itu orang buta yang datang tidak langsung merespon, maka itu satu sikap yang tidak disenangi Allah SWT. Tapi Allah tidak langsung memarahi Nabi Muhammad, hanya mengatakan dia bermuka masam. Dia bermuka masam, bukan engkau Muhammad, bukan kamu, bukan. Dia bermuka masam dan dia berpaling gitu, kan? Kenapa? Boleh jadi karena Allah merasa kecewa, tidak senang dengan sikap itu, maka enggan ngajak bicara. Sehingga kata-katanya bukan ngajak bicara, engkau Muhammad berpaling, bukan itu. Dia berpaling. Dia itu siapa? Tidak disebut. Jadi sindiran. Yang kedua bisa jadi karena sosok manusia yang mulia, maka tidak pantas teguran macam itu dilekatkan kepada seorang yang mulia, pada Nabi yang mulia. Sehingga cukup dengan sindiran tadi itu. Abasa wa tawalla. Jadi abasa wa tawalla itu bentuknya namanya bentuk ghaib mudzakkar. Dalam ilmu tata bahasa Arab, abasa yang semuanya fathah itu menunjukkan kata gantinya dia. Kata gantinya dia. Abasa. Dia bermuka masam. Jadi mengandung dhamir di sini huwa. Huwa itu kata ganti ketiga tunggal. Tidak langsung bicara kepada kepada yang diajak bicara. Bukan engkau, tapi dia bermuka masam. Wa tawalla. Tawalla itu berpaling. Jadi ayat ini tidak menyatakan dia mengusir atau dia memarahi, hanya berpaling. Berpaling dalam pengertian tidak langsung direspon. Karena apa? Kalau orang biasa itu gampang ketemunya. Kan nanti juga bisa, gitu kan. Setelah selesai ini kan bisa. Sedangkan
kepada pemuka Quraisy, kemungkinan kalau sekarang tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, belum tentu besok lusa bisa ketemu gitu. Kadang dikunjungi ke rumahnya tidak ada gitu kan. Orang penting itu tidak mudah ditemui begitu. Maka mumpung ketemu. Tapi perilaku itu ditegur oleh Allah SWT, walaupun dengan teguran yang berupa sindiran. Ya. Ini menandakan juga bahwa terkadang apa yang kita pikirkan, kita nilai itu untuk sesuatu yang tepat perasaan kita, tapi dipandang tidak tepat. Gitu. Ini beralasan, sama-sama beralasan. Nabi Muhammad SAW punya alasan tadi itu. Karena dengan masuk Islamnya orang penting di masyarakat itu, maka mudah untuk mengajak yang lain. Kalau istilahnya papan trolebus sudah kena gitu, ke bawah itu mudah gitu. Itu urusannya. Tapi Allah tegur walaupun dengan sindiran, dia bermuka masam dan dia berpaling. Alasannya apa? Teguran ini. Ya. Berpaling ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan, kita lihat di ayat keduanya. An ja'a. Nah, ja'a itu artinya telah datang. Telah datang. Telah datang hu di sini kepadanya. Nya itu kembali ke Nabi Muhammad SAW. Nah, ja'a itu kata kerja, datang itu kata kerja. Setiap kata kerja pasti ada pelaku pekerjaan. Artinya kalau datang itu kata kerja, mesti ada yang datang. Nah, yang datang itu namanya pelaku atau fa'il dalam susunan bahasa Arab. Al-a'ma inilah pelakunya. Pelaku pekerjaan ja'a itu. Siapa yang datang? Al-a'ma. Al-a'ma itu orang yang tidak bisa melihat. Mata zahirnya yang tidak bisa melihat. Ya. Ja'ul a'ma. Kita kenal orang yang buta ini, Abdullah ibnu Maktum, pernah minta dispensasikan kepada Rasulullah SAW untuk tidak ikut berjamaah di masjid dengan alasan tidak ada yang menuntun. Kemudian seketika Rasul mengizinkan untuk tidak ikut berjamaah karena mata tidak bisa melihat, penuntun tidak ada. Laisali qaidun, kata Abdullah ibn Maktum ini. Tapi begitu berbalik mau pulang, dipanggil lagi dengan pertanyaan, apakah engkau mendengar azan? Kan gitu. Kata Abdullah ibn Maktum, ya Rasul, kalau azan mendengar, cuman mata saya yang tidak bisa melihat. Gitu. Kalau azan mendengar, kata Rasul, idzan fa'ajib. Kalau kedengaran azan harus datang ke masjid. Gitu. Yang buta saja wajib datang berjamaah ke masjid. Gitu. Apalagi yang tidak buta. Jadi kalau orang bisa melihat tapi tidak mau berjamaah ke masjid, artinya buta hati itu. Buta hati. Berarti kalau sekedar buta mata masih bisa diupayakan untuk mengikuti apa yang diwajibkan. Sedang kalau tidak melaksanakan perintah, itu artinya lebih parah dari sekedar buta mata, buta hati, mendengar, melihat tapi tidak mau. Ini yang bermaksud. Ketika datang kepadanya al-a'ma, kemudian alasannya bahwa Allah menegur walaupun dengan sindiran kepada Nabi Muhammad SAW di ayat ketiga ini, wa ma yudrika,
Wa ma yudrika la'allahu yazakka. La'allahu yazakka. Wa ma yudrika, ada kalimat ma yudrika. Di Al-Quran itu ada ma yudrika, ada ma adraka. Dengan akar kata yang sama, jadi daroka. Ada yudrika, ada adraka. Ada perbedaan sedikit. Kalau yudrika itu bahwa keadaannya tidak akan diketahui. Ya, tidak akan diketahui dan tidak akan diberitahu dan tidak akan mengetahui baik sekarang maupun nanti. Kalau adraka juga sama-sama tidak diketahui tapi nanti akan diketahui. Seperti wa ma adraka mal qari'ah. Kau tidak mengetahui tentang al-qari'ah. Nanti mengetahui pada saatnya. Itu. Tapi kalau yudrika itu sesuatu itu memang tidak diketahui dan memang tidak akan diketahui. Jadi wa ma yudrika dan apa? Wa ma yudrika dan tahukah engkau ya? Tahukah engkau kepada Muhammad tentang masalah yang tadi itu la'allahu yazakka, barangkali yang datang itu yakni Abdullah ibnu Maktum tadi, yang buta tadi, itu datang untuk membersihkan diri, memperdalam ilmu agama, sehingga dengan lebih fahamnya tentang agama akan lebih meningkatkan ketakwaan, akan lebih hati-hati, tidak berbuat sesuatu yang tercela, ya, yazakka, membersihkan diri. La'allahu yazakka. Barangkali al-a'ma tadi itu datang untuk membersihkan diri, yazakka, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Au yazakkaru, atau yazakkaru, untuk mengambil pelajaran, ya, pelajaran, yazakkaru, yazakkaru, atau dia mengambil pelajaran dari zikir. Zikir itu ingat kan, jadi mengambil pelajaran. Fatanfa'ahu dzikra, maka bermanfaatlah kepadanya adzikra, peringatan itu. Jadi minta pelajaran kepada Muhammad yang dengan adanya ajaran yang Nabi ajarkan ketika itu kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, maka dia akan menambah wawasan dalam bidang agama dan itu bermanfaat bagi dia. Fatanfa'ahu dzikra. Fatanfa'ahu dzikra. Fa, maka, tanfa'a, bermanfaat, dari nafa'a, yanfa'u, bermanfaat, hu, kepadanya, kepada al-a'ma, ini al-a'ma. Fa, maka, tanfa'a, bermanfaat, hu, kepada al-a'ma. Apa yang bermanfaat? Ini az-dzikra. Az-dzikra, pelajaran. Az-dzikra. Nah, satu tuh alasannya. Alasan kenapa ada teguran Nabi Muhammad sekalipun dengan sindiran, ya. Sindiran. Jadi ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Kadang-kadang yang penampilannya kita anggap biasa, tapi justru hatinya lebih dari yang kita anggap lebih dari biasa luarnya gitu. Fatan. Nah, sekarang bandingkan dengan
yang dihadapi tadi, pemuka-pemuka Quraisy tadi. Ayat berikutnya setelah berbicara tentang apa sih maunya al-a'ma tadi, yang buta tadi, sampai Nabi sedang serius menghadapi pemuka Quraisy, kemudian diganggu oleh suara yang datang, karena datang itu memotong pembicaraan Nabi sana kan. Kalau ketika itu langsung direspon, oh iya Abdullah ada apa misalnya, itu artinya memotong pembicaraan. Karena Nabi ketika itu bukan sedang diam, sedang bicara, penting. Nah, kata Allah, yang datang itu untuk membersihkan diri, untuk belajar ilmu agama yang itu bermanfaat bagi dia. Adapun pemuka Quraisy itu diterangkan dalam ayat berikutnya, amma manistagna. Amma manistagna. Gak langsung hilang ya. Amma manistagna. Nah, ini bahasa Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Biasa kalau ada amma itu kesananya ada fa, ya. Cirikan dalam ayat Al-Quran kalau ada amma yang menunjukkan tafsili, ya. Amma yang menunjukkan tafsili, artinya ada pasangannya. Amma tafsili, mas tafsili itu menunjukkan rincian. Jadi adapun ini maka begini, adapun itu gitu kan. Jadi rincian. Itu setelah amma mesti ada fa. Mesti ada fa. Di sini amma manistagna fa anta, tuh ada fa anta. Ammal insanu idza mabtalahu faqadara fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu, ada fa. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa, gitu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummu, ada fa. Amma ini amma yang untuk tafsili, rincian. Amma maknanya adapun. Manistagna ini kalimatnya man, gitu, bukan mani. Man ininya istagna. Istagna satu akar kata dengan goni atau gina, artinya kaya. Kaya itu berarti cukup, segala apanya tercukupi, mau apa saja tidak kesulitan. Kaya itu. Nah, dengan ditambahi dengan huruf-huruf yang lain, ini tambahannya kan istagna. Kalau kaya itu artinya serba cukup, maka istagna itu merasa dirinya cukup. Maksud merasa dirinya cukup itu tidak butuh yang lain, tidak butuh Nabi Muhammad SAW, tidak butuh nasihatnya, tidak butuh penyampaian ajarannya, tidak butuh. Arti istagna begitu. Adapun orang-orang istagna siapa? Yang maksud kafir Quraisy tadi. Pejabat Quraisy, pemuka Quraisy tadi disebut istagna, orang yang merasa cukup sehingga tidak butuh omongan Nabi sebetulnya. Ya Allah kan Maha tahu. Jadi yang diajak omong itu sebenarnya tidak tertarik dengan apa yang disampaikan Nabi. Sementara yang al-a'ma tadi itu sungguh-sungguh ingin mendapatkan pelajaran, gitu tuh. Kenapa tidak direspon langsung, gitu tuh.
Sedangkan orang itu, pemuka Quraisy itu man, orang istagna, dibaca manistagna. Kenapa dibaca manistagna? Hamzah ini disebut hamzah wasol. Hamzah wasol. Wasol itu sambung. Artinya hamzah yang ketika wasol nyambung bukan di awal, maka hamzah ini tidak dibaca. Itu tidak dibaca, seakan-akan begitu tuh. Seakan-akan tidak ada, tapi harus ada, tidak dibuang. Begitu kalau nggak dibaca, maka terjadilah dua sukun. Kalau terjadi dua sukun, maka ini untuk membacanya susah. Maka harus dihidupkan sukun yang pertama ini ke dalam kasroh, gitu. Wahurrika bil kasri, diharokati ke kasroh, sehingga dibaca amma manis tagna. Jadi hamzah wasal itu bunyi ketika ada di awal bacaan istagna. Kalau ada bacaan sebelumnya, maka gugur bacaannya, sehingga menjadi manis tagna. Tulisan tidak boleh dibuang. Amma manistagna. Adapun orang yang merasa dirinya berkecukupan, maksudnya kaum kafir Quraisy, semua Quraisy tadi, fa anta lahu asadda. Tadi ada yang kelihatan ya? Amma man ja'aka wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha ya. Ya, fa anta anhu talaha, engkau Muhammad berpaling berpaling darinya. Maksudnya, adapun orang yang merasa dirinya cukup, fa anta, maka engkau Muhammad lahu, kepadanya, lahu, kepadanya. Lahu ini kepadanya. Kepada siapa? Kepada al-a'ma tadi. Kepada istagna. Adapun orang yang istagna, maksudnya ini pemuka Quraisy yang belum Islam, yang diharapkan masuk Islam. Fa anta, maka engkau Muhammad, lahu, untuknya, untuk istagna itu tasodda, melayani. Fa anta lahu tasodda, melayani. Wa ma alaika alla yazzakka. Wa ma alaika, ma-nya ini ma nafi, tidak atau bukan. Alaika, ala itu lil itiror namanya. Ala, isinya terdiri dari ala yang kemudian disambung dengan ka, domir mukhatab atau kata ganti kedua. Ma-nya manafi, meniadakan, atau dengan makna bukan atau tidak. Ala itu lil ibtiror, artinya untuk sesuatu yang membuat bahaya, membuat madarat. Itu ala lil idtiror. Jadi artinya, dan tidaklah membuat kamu membuat kamu celaka, tidak membuat kamu terjemahan di situ. Wama alaika, dan tidaklah menjadi celaan bagimu, alaika itu. Wama alaika alla yazzakka, untuk tidak membersihkan diri. Alla yazzakka, untuk tidak membersihkan diri. Artinya yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu kan pemuka Quraisy.
Nabi berusaha mudah-mudahan masuk Islam. Kata Nabi, sekalipun orang itu la yazakka, tidak seperti al-a'ma tadi. Kalau al-a'ma kan, kalau al-a'ma tadi kan tujuannya wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, yazakka. Datang itu memang untuk minta pelajaran, untuk membersihkan diri. Sedangkan istaghna ini kata Allah, kalaupun itu tidak ada keinginan seperti keinginan al-a'ma, maka itu tidak membuat engkau Muhammad celaka. Artinya engkau Muhammad kewajibannya hanya menyampaikan, bukan membuat orang itu masuk Islam, itu maksudnya. Dengan menyampaikannya saja itu sudah cukup bahwa engkau sudah melaksanakan tugas sebagai Rasul. Itu urusan yang diajak bicara itu kemudian tidak masuk Islam, itu wama alaika, tidak membuat engkau celaan, bukan celaan untukmu, bukan celaan untuk kamu, tidak akan tercela sekalipun istaghna itu alla yazakka, tidak kemudian bersikap menerima apa yang Nabi sampaikan sehingga masuk Islam. Wa ma alaika alla yazakka. Amma man istaghna fa anta. Ini jawabnya, ini jawab amma. Fa ini. Nah, amma. Maka di dalam khutbah ketika ada amma ba'du kesananya faqala Allah Ta'ala. Mesti ada fa. Tidak tepat kalau amma ba'du qala ta'ala. Jadi yang tepat itu, yang bagus, yang benar itu amma ba'du faqala ta'ala, pakai fa. Setelah amma itu. Di sini amma, di sini fa. Wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Abasa wa tawalla an ja'al a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakka fa tanfa'u amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a. Nah, amma yang kedua ini pasangannya, pasangan dari ini. Kalau amma itu, kalau tafsili itu ada pasangannya, amma wa amma, pakai wawu sambungan, atau wa amma man juga sama. Di situ ammaman, di sini wa ammaman. Nah, man jaa, jaa datang, ka kepadamu Muhammad. Ya. Adapun orang yang jaa, dia datang, ka kepada engkau Muhammad, wa huwa yakhsha, wa huwa yakhsha. Yakhsha itu dalam keadaan ia merasa takut, khawatir kalau perilakunya itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah gitu. Makanya datang Nabi minta pelajaran. Ya. Itu orang itu dalam keadaan yakhsha. Ya. Kemudian fa ininya setelah amma maka ada fa di sini. Fa anta anhu talaha. Ini fa-nya. Fa setelah amma. Fa anta anhu talaha. Maka engkau Muhammad, kata Allah nih, maka engkau Muhammad anhu darinya. Hu-nya itu kembali kepada dari apa? Al-a'ma tadi.
Fa anta maka engkau anhu darinya. An itu lil bu'di untuk kejauhan. Jadi dengan anhu itu sekaligus di sini maka engkau jauh dari apa itu, tidak mendekat. Maka engkau darinya talaha. Talaha itu kebalikan dari tasodda. Kalau kepada pemuka Quraisy yang istagna tadi tasodda melayani, sedangkan engkau Muhammad dari al-a'ma itu talaha. Talaha itu tidak melayani, berpaling. Kebalikan dari tasodda. Inilah teguran Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, sikap yang walaupun kelihatannya ringan, tapi karena ada pada sosok manusia yang mulia, maka yang ringan itu dianggap penting. Sekalipun cuma berbuka masa, bukan musir, bukan menghardik, apalagi marah-marah. Pergi sana. Cuma bahkan tidak spontan melayani, nanti juga dilayani. Setelah ini selesai, ini dulu. Gitu. Kamu nanti, kamu gampang temunya, kan gitu kan. Tapi tegurannya itu teguran kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian setelah peristiwa itu, ya akhirnya masalahnya masih tetap biasa dilayani. Fa'anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Waktu habisnya kalla. Setelah ini kalla. Kalla itu satu kalimat untuk menunjukkan tentang apa yang dibicarakan sebelum itu. Bahwa apa yang disebut dalam kalimat sebelum itu tidak benar. Itu dengan kala, menyangkal dengan kala. Jadi sampai ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11. Kalla innaha tadhkirah. Sampai di sini barangkali yang saya sampaikan dari surat Anas. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.